Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Ya, ini macam-macam. Ada yang menyatakan bid'ah sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada pada masa Nabi. Jadi bagaimana dalam perkembangan sekarang banyak masalah yang dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Apakah yang sudah ada yang baru ini juga bid'ah semua? Nah, ini satu masalah. Maka karenanya dengan memahami definisi sudah jelas. Kita sudah tahu memilih dan memilah makna daripada bid'ah itu sendiri. Karena pengertian daripada ta'rif atau definisi, kalau dalam istilah ilmu mantek itu disebut dengan ta'rif definisinya, yaitu makanan ma'rifatuhu sababan lima'rifatil mu'arraf fil hakikah. Makanan ma'rifatuhu, mengenal definisinya, memahami definisinya yang benar, yang tepat, itulah sebagai alasan pertama memahami apa yang dipersoalkan. Jadi kalau definisinya tidak jelas, nyan lagi bahasa orang Aceh dawa buta, di urangnya pegah kedro, di urang lain pegah lain lom. Jadi hana pernah bersatu. Kenapa? Karena tidak sepakat tentang pengertiannya. Misalnya masalah bid'ah. Apakah orang yang menyatakan bahwa bid'ah itu sesat itu salah? Tidak salah karena hadis Nabi. Bagaimana kita katakan Nabi salah mengungkapkannya? Maka karenanya definisinya kenapa orang itu menganggap bahwa yang menyatakan bid'ah itu berdasarkan nas, dan nas adalah berdasarkan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh berpegang kepada sunnah. Jadi dengan demikian yang menjadi masalah apa? Definisi. Definisi itu ada rumus definisi. Ada kriteria definisi, ada jamek. Kalau dalam ilmu mantek itu disebut jamek, pengertian umum, kriteria umum. Ketika disebut bid'ah adalah sesuatu yang tidak pada masa Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Umum itu masih sifatnya mencakup bermacam bentuk. Kalau yang tidak dikerjakan Nabi macam-macam. Apalagi Nabi tidak semasa dengan kita. Kondisi masa Nabi berbeda dengan sekarang. Maka semua kegiatan sekarang hampir seluruhnya bid'ah. Kenapa hampir tidak pernah diberi contoh? Ada contoh sesuatu, bahkan pada Rasulullah sendiri ada contoh yang tidak cocok dengan kondisi masyarakat. Rasulullah menyatakan, anta a'lamu bidunyakum, bi umuri dunyakum. Anda, kamu adalah lebih memahami kepentingan dunia Anda. Ini kasusnya adalah pada masalah kurma. Jadi kurma di Madinah pada 1 tahun yang lalu makmur, tapi tahun ini sudah hasilnya berkurang. Maka Rasulullah bertanya, kenapa? Karena kami tidak mengawinkan lagi. Ini ilmu pertanian. Dengan tidak mengawinkan lagi, maka hasilnya berkurang. Oh, kalau itu urusan dunia, urusan kamu, bukan urusan agama. Demikian pula perkembangan sekarang dalam banyak hal. Kalau kita lihat dari contoh Nabi tidak ada. Tapi bagaimana kita menyikapi perkembangan sekarang yang terus maju, banyak tantangan, banyak masalah dan sebagainya, maka perlulah kita letakkan sesuatu. Artinya yang disebut bid'ah benar yang tidak ada pada masa Nabi di satu sisi, tapi di sisi yang lain harus kita pahami yang tidak ada pada masa Nabi tidak layak disebut bid'ah kalau agama mengizinkannya. Nah, ini yang penting. Kalau agama memberi peluang untuk mengerjakan walaupun tidak ada pada masa Nabi, ini banyak sekali pada masa Nabi tidak ada. Sekarang bagaimana dilakukannya? Apakah menjadi bid'ah? Belum tentu.
apakah yang diadakan sekarang itu adalah bertentangan dengan perbuatan Nabi atau ada Nabi melarang? Kalau tidak dilarang, ini belum tentu bid'ah. Bahkan bisa-bisa hukum yang tidak ada pada masa Nabi hukumnya wajib. Yang lebih aneh. Nabi tidak mengerjakan tapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kebutuhan. Maka penilaian agama itu ada daruri, sesuatu yang tidak bisa dielak. Tidak bisa dielak. Maka bisa saja sebuah bid'ah ada yang wajib, ada yang haram, ada yang syirik, ada yang mubah. Dengan demikian tidak ada pertentangan lagi, hanya kita melihat saja unsur orang berpendapat. Contoh yang lebih mudah karena ini sudah berkembang, karena kami akan menyampaikan sesuatu yang dengan sesuatu itu bisa dipahami oleh masyarakat dan sekaligus bisa bertanya dengan HP juga, dengan datang ke tempat kami di masjid juga. Jadi sehingga kita perasaan lega, apalagi kami menyampaikan ini bukan mengharapkan sesuatu supaya dibenarkan, diakui, tidak. Bahkan bisa saja yang kita sampaikan itu salah. Jadi karena itu, kalau dalam penyampaian kami selalu harus berdasarkan nas. Harus ada alasan. Nasnya seperti dengan kita ketahui sekarang. Nas ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas menurut mazhab kita. Maka lazimnya karena saya alumni dari Dayah, maka seringnya kita membaca kitab-kitab Dayah. Dan ini dalam kitab ini saya bawa, ini adalah banyak pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Beliau menerangkan tentang bid'ah yang nanti akan sampai kalau tidak disambungkan pada malam Rabu yang akan datang. Karenanya kriteria bid'ah dalam segi umum sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi. Tetapi apa tambahan kriteria yang kedua? Kalau hal yang baru yang tidak ada pada masa Nabi harus diizinkan oleh Nabi, harus diizinkan oleh syariat. Misalnya contoh, ini satu. Kalau kita sekarang memahami bahwa kalau azan itu 2 kali, apakah yang 2 kali itu bid'ah? Tidak. Kenapa 2 kali tidak bid'ah? Karena Rasulullah telah karena sahabat telah menambah satu. Perbuatan sahabat dibenarkan oleh Nabi. Maka itulah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Dan tidak semua masalah juga orang mengikuti sahabat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak semua masalah berpegang kepada sahabat. Walaupun dalam azan mengikut kepada Utsman bin Affan. Bahkan Nabi sendiri, Syafi'i sendiri menyatakan, kalau saya tetap walaupun diperintah oleh kerajaan itu azan 2 kali, beliau berpegang apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan itu tidak perlu dipersoalkan lagi karena syariat sudah memberi izin. Ini banyak hal-hal. Lebih-lebih masalah kepada yang sudah kami sampaikan. Suatu masalah ijma'. Kita sering memahami sekarang bahwa Rasulullah kalau salat tarawih berjamaah. Bahkan kalau kita ada yang berpendapat 20, seperti saya melakukan 20 sebagainya karena sudah tradisi dari dulu. Lebih dalam rangka meningkatkan ibadah. Tetapi praktek ini bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi salat bina Rasulullah SAW sama niata rakaat. Salat 8 rakaat bersama Nabi, sahabat, bukan mengimami. Kalau mengimami sudah selesai. Tidak ada orang yang akan melanggar tidak melakukan salat 8 rakaat. Tetapi karena pada masa itu adalah Umar yang merintahkannya. Ini sudah sampaikan sedikit, itu contoh yang diizinkan oleh Nabi. Umar menyatakan, ni'amatil bid'atu hadhihi.
sebaik-baik nikmat, sebaik-baik bid'ah, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah itulah salat berjamaah ini. Jadi dengan demikian para sahabat meneruskan, bahkan Nabi menyaksikan apa yang dilakukan oleh sahabat, karena rumah Nabi dengan masjid ini satu. Ribut di dalam masjid jamaah, maka diaturlah supaya ditertibkan salat berjamaah. Maka Umar menunjukkan Ka'ab kalau tidak salah. Jadi orang lainlah yang mengimami, bukan ini. Bahkan ini juga dikritik oleh sebahagian pendapat-pendapat baru yang tidak bolehlah Umar paling salah dalam hal ini. Tapi Rasulullah telah menyatakan, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kepadamu adalah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dengan demikian tidak ada khilaf lagi bahwa hukum Islam itu mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat. A'adhu bin nawajid, gegamlah dengan gerhammu dan sebagainya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa masalah ini barangkali sudah terjawab satu, dan nanti akan kita uraikan lebih lanjut berdasarkan nas. Tidak boleh kita ada-adakan, sehingga bukan menyelesaikan masalah, akan menambah masalah baru. Kemudian yang pertama, yang kedua, yang lebih penting, ada juga tidak ada urusan, tidak dijelaskan oleh Nabi, tetapi bukan urusan agama, urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak ada hubungan dengan hukum agama kalau tidak ditentukan. Dengan demikian, dalam masalah dunia, kehendak kamu bagaimana? Maka bisa saja pada awalnya mubah, itu hal-hal yang mubah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika berhadapan dengan unsur-unsur yang unsur itu ada hukumnya, maka dengan ada hukum unsur yang baru, yang mubah itu menjadi wajib, menjadi sunat dan sebagainya. Maka inilah sebenarnya kita harus memahami konteks asalnya, prinsip dasarnya. Maka dengan demikian semua masalah dunia itu yang tidak menyangkut dengan agama silakan. Yang menyangkut agama, pikir-pikir dulu. Untuk apa kita lakukan sesuatu yang tidak diperintah? Sesuatu yang tidak perintah tidak ada pahala. Itu sudah jelas. Jadi man tasarra bi sunnah khairun mibtada'i bil bid'ah. Kita fokus kepada yang sunnah itu lebih baik daripada mengada-ngada. Mengada-ngada tambah masalah, menambah waktu, dan ditambah lagi belum tentu berpahala. Kalau dalam satu rumus usul fiqh disebut, kalau antara yang bermasalah itu berbeda antara bid'ah dengan bukan bid'ah. Kalau bid'ah mengerjakan haram, kalau tidak bid'ah, kalau tidak dikerjakan lebih bagus, maka tinggalkan saja. Maka dalam memahami sesuatu sekarang, artinya sangat tergantung kepada memahami definisinya, memahami permasalahannya. Maka karenanya misalnya contoh saja. Jadi saya ini ada, karena saya memahami bagaimana kalau pakaian kita berkembang sesuai dengan kondisi, sesuai negeri. Saya negeri di negeri Arab pakaiannya begini, negeri Yaman, negeri Mesir dan sebagainya. Di Aceh juga berbeda. Bahkan ada kawan saya, dan kebetulan murid ya, dia pulang dari sana. Saya, Pak Ustadz Abati disebut, saya salat di Mesir diketawain orang. Kenapa? Saya pakai kain sarung. Jadi karena pakai kain sarung ketawa. Kenapa? Tradisi orang Mesir kalau pakai pakaian itu sedang sunat, sedang suasana
sunnah Rasul. Dan tidak bermasalah, tapi tidak lazim. Yang jangan dianggap bahwa orang Mesir tidak suka kain sarung, bukan juga. Dan kita juga tidak berpendapat bahwa kain sarung itu haram. Karena ini adalah budaya. Yang penting dalam hal substansi daripada pakaian adalah tutup aurat. Tutup auratnya itu sudah selesai. Mau pakaian, kalau kita melihat sekarang, bahkan yang lebih cocok dengan sunnah mungkin bukan pakaian kita, pakaian Pakistan barangkali, sarawil dengan pakaian, apalagi kalau pakaian kita tidak terikat dengan satu prinsip, misalnya baju kain celana sangat panjang dan sebagainya. Jadi hal ini kita tidak perlu mempertajam masalah ini, kecuali kita tahu letak masalah. Kami juga sangat yakin kalau kita sudah memahami rumus, prinsip, maqasid daripada syariah itu, tidak ada perbedaan. Contoh saja yang ribut masalah maulid. Ini kan ribut masalah maulid bid'ah dan sebagainya. Di sisi yang lain adalah memang itu adalah rasa cinta kepada Nabi, silaturahmi dan sebagainya. Maka yang menjadi masalah apa? Pelaksana cara dalam melakukan maulid. Kalau melakukan maulid memperingati Nabi itu wajib, tidak boleh disebut bid'ah. Kita belajar bagaimana sejarah, seperti di Masjid Oman, setiap malam Jumat itu pelajaran risalah Nabi. Saya sendiri kok tahu semua dia. Itu ada ustaz yang memang lulusan Mesir, tradisi lulusan Arab, tradisinya tahu persis bagaimana kondisi di negeri Arab. Demikian pula sejarah maulid yang terjadi di dunia. Karena maulid bukan masalah sekarang, sudah masa dahulu. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang sengaja membuat perencanaan tentang bagaimana melakukan maulid. Maka pada waktu itu digerakkanlah semua potensi umat yang ahli bidang perang, mengurus masalah perang. Itu dibuat pertemuan yang ahli bidang ini, maka disebutlah Salan Al-Ayyubi itu adalah penggerak. Bahkan beliau berhadapan dengan musuh yang sehingga beliau dianggap menang. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah makna kita menyelesaikan sebuah masalah. Tahap pertama adalah harus sepakat dulu. Kalau tidak sepakat, maka bisa-bisa itu belum jelas, kita sudah ribut. Itu belum jelas, maka saya sering ditegur oleh kawan-kawan. Jangan dianggap saya aman karena saya tidak suka plan lah. Kalau yang sudah ada dasar kita ikut, tidak ada dasar bukan tidak mudah terpengaruh. Jadi kenapa? Karena itu yang kita yakin menurut ilmu. La taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kita berada pada sesuatu yang suatu itu belum ada ilmu. Maka kalau ada sekarang menganggap ada perubahan, tidak pernah perubahan. Bahkan saya yakin kalau mengamalkan ahli sunnah wal jamaah lebih yakin sekarang dari dulu. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i adalah penegak sunnah. Ini yang perlu diketahui. Dari 4 mazhab itu penegak sunnah, yang lebih menonjol adalah Imam Syafi'i. Nasirus sunnah disebut. Maka di antara kalangan sahabat, beliau di asar kalangan mazhab itu disebut Nasirun Sunnah, sebagai pendukung utama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang melecehkan mazhab Syafi'i, keliru besar. Kenapa keliru? Karena Rasulullah tidak seperti itu. Maka inilah indahnya kalau kita belajar. Belajar lebih-lebih kalau di daerah ini sekarang harus ada penambahan kurikulum.
berkenaan dengan masailul fiqhiyah, bagaimana muqaranah, muqaranah perbandingan. Ketika kita melihat hukum perbandingan mazhab, maka kita akan menikmati betapa indahnya syariat kita ini. Kenapa indah? Syariat kita ini bisa menjawab berbagai masalah dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang bisa dijawab. Jadi kenapa bisa dijawab? Karena kita sudah memahami. Itulah kehebatan Islam itu, longgar tapi ketat. Yang ketat dalam hal-hal prinsip, yang longgar dalam hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kita membutuhkan perubahan. Misalnya, ini yang seperti saya katakan itu tadi, wajib. Ada yang baru tapi hukumnya wajib. Ini musim haji. Musim haji tidak ada diterangkan transportasi, yang ada kuda, ya, unta. Jadi kita membeli unta sekarang untuk mengikuti sunnah Nabi, membeli kuda. Bahkan kalau bahasa lain, kalau kita tidak berfikir, orang Aceh yang tidak wajib haji, karena tidak ada istita'ah, tidak mampu ke sana. Bagaimana mengarungi laut? Atau bisa sampai 6 bulan, seperti zaman dahulu, 6 bulan. Maka wajiblah membangun transportasi. Membangun transportasi hukumnya bagaimana? Wajib. Al-wasailu hukumul maqasidi. Sarana yang untuk mencapai tujuan adalah, itulah tujuannya. Sarana mencapai tujuan sama wajibnya dengan wasail itu. Ma la yatimul wajib fahuwa wajib. Ini usul fiqh, ini namanya ilmu alat. Dalam rangka menterjemahkan, menafsirkan, menggali hukum-hukum yang belum jelas. Dengan demikian, sesuatu yang memang dibutuhkan, maka agama tidak menghambat supaya kita tampil ke depan. Kalau tidak, agama kita hebat. Ada orang yang menyatakan agama Islam agama samai, di langit, dia tidak pernah turun ke bumi. Kenapa tidak turun ke bumi? Tidak pernah diterjemahkan menurut kebutuhan bumi, menurut lingkungan bumi. Tapi kalau kita melihat ke bumi, Allah telah menciptakan negeri ini bermacam-macam tempat, bermacam-macam rupa, maka diaturlah sebuah aturan agama kita itu. Kafah lengkap. Kafah lengkap dan kamaliyah lengkap. Dan yang kedua, memenuhi semua kebutuhan. Jadi dengan demikian ada istilah, kalau dalam ilmu usul itu ada yang sifatnya daruri. Itu tidak boleh dielak, harus dikerjakan. Yang kedua, hajiah kebutuhan sekarang, ausatiyah keseimbangan. Jadi agama kita ini dalam menerap hukum tidak pernah berat. Hanya kita saja yang memberat-beratkan. Bahkan saya paling belum paham. Saya ada satu prinsip, tidak pernah menyalahkan orang. Bahkan saya paling senang kalau ada orang menyalahkan kita, kemudian diberi alasan, kita tambah ilmu. Nah, jadi ini yang lebih penting diingat. Ada orang sekarang kalau pergi haji tidak mau salat sunat di masjid, lebih-lebih kalau subuh. Kenapa tidak? Karena itu subuh adalah rukun, sunat abad. Maka kalau tidak salah, mungkin kalau tidak subuh salah, tidak ada kunut, berarti tidak sah salat. Kenapa bapak tidak ke masjid? Kan membaca kunutan. Panenanya agama Wahabi hanjit tajuk hendak taiduk katanya ini. Ruginya berapa? Rugi salat di rumah dengan rugi salat di Makkah. Firtuh riba kali pahala haji. 1000 kali di Madinah.
2 rakaat dah sembahyang 1000 kali faedah haji. Kelebihan itu tidak kita peroleh. Sebabnya apa? Karena kita sudah yakin bahwa kunut itu wajib. Bahkan ada orang yang membawa catatan pada kami supaya Pak Ustadz, ini sudah saya susun selengkapnya, Pak Ustadz teken saja, saya lihatlah satu di antaranya. Sedang saya baca bahwa kunut wajib. Kalau begitu ini bukan urusan saya. Ya, sampaikan saja pada majelis ulama. Bagaimana kita katakan wajib yang tidak pernah ada dasarnya? Kalau sunat ya mungkin. Bahkan sebenarnya sudah diberi contoh oleh Syafi'i. Syafi'i beliau di Makkah dan juga pernah di Mesir. Dan beliau datang ke negeri kampung dari Hanafi, Imam Hanafi. Sampai di sana rupanya Syafi'i tidak membaca kunut. Sedangkan di sana banyak orang yang juga bermazhab Syafi'i, diprotes. Kenapa Pak Imam tidak membaca kunut, sedangkan kita itu membaca kunut adalah sunat abad. Saya menghormati ulama besar di negeri ini yang sekarang sudah wafat. Saya baru berkunjung ke kuburnya. Siapa? Hanafi. Hanafi itu adalah ulama besar. Dan memang benar, Hanafi itu pengikut sekarang 48% pengikut dunia. Sedangkan Syafi'i 24%. Lain adalah Hanafi dengan Maliki dengan Hambali. Jadi beliau menjawab seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Itulah keindahan dari agama kita ini. Tidak perlu fanatik yang pada bukan tempatnya. Habis waktu, manfaat tidak ada. Kadang-kadang yang kita anggap lebih bermanfaat itu kurang bermanfaat. Jadi yang menentukan apa? Ilmu. Maka disebutlah ilmu itu adalah awal dari memahami agama kita dengan benar. Lebih-lebih dalam masalah khilafiyah. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya kesimpulannya bagaimana? Permasalahannya, kalau sudah memang bid'ah untuk apa dilakukan? Itu ada. Sebenarnya kedua-duanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa tidak semua yang baru itu bid'ah, tetapi yang baru itu ada juga yang hasanah. Maka para ulama sebahagian termasuk Imam Nawawi membagikan ini bid'ah itu kepada beberapa macam. Satu di antaranya seperti ada yang wajib, ada yang sunat, ada ini bahkan di dalam kitab ini. Baiklah, kita ada waktu sedikit lagi, kita baca kitab aja. Sebenarnya karena panjang uraiannya di sini panjang sekali. Jadi di sinilah ini. Qala Nawawi. Qala Nawawi fi qaulih Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun. Ini beliau Imam Nawawi itu kalau sudah kata Imam Nawawi sudah pemutus lah. Kalau belajar dulu di Dayah begitu. Beliau mengatakan haza ammun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Artinya bahwa semua bid'ah itu sesat. Itu adalah umum, yang maksus, yang khusus. Sesat bid'ah ya sesat, tapi ketika dalalahnya ada hal-hal khusus. Hal khusus apa? Wal muradu bil syar'an. Dan di sini dikuatkan dalam uraian beliau, wa kullu bid'atin dalah wa annal murada bihi muhaddatsatul batilah wal bid'aul madhmumah. Dan yang dimasukkan yang baru ini kullu muhdatsin bid'ah, yang baru ini adalah bid'ah
dimaksudkan yang baru itu yang batilah yang batal, yang tidak ada diakui oleh agama. Wal bid'ah madhumumah, dan bid'ahnya itu dicela, madhumumah bukan hasanah. Tapi kalau hasanah tidak ada masalah. Dengan demikian beliau mengerjakan waqala Ibnu Rajab fi syarhi hadis wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsil bid'ah wal muradu bil bid'ati ma ahdasa mimma la aslalahu fi syariah yadullu alaihi wa amma ma kana lahu aslu minasy syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'ati syar'an wa in kana bid'atu lughatan. Dan beliau menyatakan bahwa yang baru itu jauhkanlah yang baru-baru daripada urusan di dunia ini, karena yang baru itu sesat. Maksudnya apa? Bid'ah yang tidak ada dasar agama. Wa amma makana lahu aslun fi syar'i, adapun yang ada landasannya diizinkan oleh syarak, falaisa bid'atun syar'an, ini kan bid'ah syarak. Pasti bid'ah lugawi, dah bahasa katanya bid'ah. Pe kapuna-puna ni bahasa bid'ah yang dak katanya pun sesuatu walaupun katanya lebih longgar dalam bid'ah tak kunci. Sebab pernah lun salat bahasa buah masjid, orang yang pun bid'ahnya beda tu salim ka palo. Jadi pakan lulus semayang bahasa buah dayah menwati hadis menan bunyi engkau sampaikan apa adanya. Bukan palokan salah. Pertama, orang kalau kembali kepada asal, kepada sumber, tidak ada masalah. Berarti dengan demikian apa dipahami? Benar bid'ah itu dicela. Yang biasanya hendra kan pegah ustaz ceramah di Mesir Raya kagak peringan masalah sunnah. Kagak ikut bid'ah, tidak perlu. Kalau bid'ah itu bid'ah yang hakiki, arti hakiki benar-benar menyimpang dengan prinsip syarak. Kalau yang lain, bahkan kalau diizin syarak ini banyak masalah. Pernah kemarin saya sampaikan, kalau syariat tidak diberi pemahaman sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kaedah-kaedah maqasid syariah, kita tidak pernah bergerak. Lebih-lebih masalah dagang. Masalah dagang syarat jual beli matang dalam mazhab Syafi'i, di antaranya ada syarat yang dronah blo kameng blo lumo hana syarat hana sah sebab hana lafai. Yang kedua harus ru'yah. Punya ru'yahnya berarti harus kalian mamnya tablo melalui melalui internet ni. Jadi dan pakiban permasalahan. Jadi ijab kabulnya bagaimana? Harus dengan lafai atau mumanjaro atau hanapu manjaro lafai, sebab harus melafai. Maka diterjemahkanlah sekarang al-maktubah, apa namanya? Ini kaidah usul, al-kitabah, al-kitabah. Jadi dengan tulisan itu sudah lebih meyakinkan. Maka surat lebih baik dengan lafai. Nyenot nak tajak, kan pula umang ka pegang surat, surat, pat hukum suratnya. Kakak haitung, kakak baik nak cok pengman mihanan pegang surat. Hanya kali lafai mana, lafai tengah kan bisa berubah. Nah kaedah yang kedua ilun memang agak ingatan, walaupun tak mengajar bidangnya, tetapi jadi al-kitabah. Jadi kitabah itu lebih baik daripada lainnya. Jadi dengan demikian apa? Itu tuntutan. Maka kalau hal ini tidak pernah diperbaiki, maka bisa saja
pengertiannya lain. Jamaah yang berbahagia, karena ini sudah habis waktunya, ini sudah ada tanda petugas sudah mengumpulkan tabungan. Ini sebenarnya pesan bagus sekali, ya, bagus sekali. Sekarang kita tidak boleh lagi fanatik yang tidak ada dasar. Dan boleh lagi dan harus kita istamah kepada yang kita yakinkan. Karenanya kami sendiri yang sudah lama belajar dan juga mendiri dayah dan sebagainya, tidak pernah mau berubah dari prinsip-prinsip yang kita pelajari. Tetapi sebaliknya, ini banyak masalah yang kami tulis, tapi insya-Allah sekali lagi tentang ini akan diuraikan pada malam Rabu yang akan datang. Bahkan kepada jamaah, rekan-rekan saya, kawan-kawan semua bisa memberi bahan kepada saya kalau ada hal-hal sesuatu yang perlu ditambah. Barangkali yang Ustaz sampaikan ya, tetapi kurang benar ini, kita sampaikan, jadi sehingga semuanya kita lega. Jadi perbedaan-perbedaan itu akan hilang, insya Allah. Dan lebih-lebih ini Aceh ini sebagai pelopor. Saya kenapa ini suka membahas? Saya paling tidak senang ketika disorot di luar daerah, karena pernah tugas di Jawa, pernah tugas di Medan, pernah tugas di Manado. Maka ada kritikan yang memang Islam maju di Aceh. Jadi maju di Aceh, tetapi ada beberapa hal yang mereka tidak senang. Ini yang tidak senang itu sebenarnya bukan pendapat orang Aceh, pendapat yang dikembangkan oleh orang-orang lain yang tidak senang dengan Aceh barangkali. Maka saya terangkanlah. Salah satu di antaranya dinyatakan orang Aceh pungo. Siapa tahu yang nak pungo, orang Aceh pungo. Saya terangkanlah, kan Aceh pungonya nada Belanda Kubah ya. Di Belanda Kubah supaya katanya beta patih Acehnya fanatik ke agama. Ketika agama dilanggar, rela mati. Itulah sebab. Maka orang yang galak mati ke orang pungong. Sebenarnya tidak, ini membela agama. Ini salah satu di antaranya. InsyaAllah ini ada beberapa hal yang sebenarnya patut disampaikan malam hari ini. Tapi baiklah, kita menunggu ada saran-saran dari kawan, mungkin tidak lengkap. Apalagi yang saya baca ini sebahagian dari pendapat Nawawi, tapi ada lanjutan lagi yang cukup menarik. Yang sehingga ada istilah, saya dulu pernah bertanya pada guru saya di Tunku Lamno, sesuatu yang berkembang. Setelah saya pelajari, saya pastikan. Maka beliau menjawab seperti kehendak saya. Tapi saya tidak suka menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan pendapat umum. Pendapat umum lagi mesti zikir. Zikir di mana-mana zikir. Yang sehingga punya hana raya itu yang termasuk bagi tanya. Ini di masjidnya berzikir. Punya hana raya itu hana sempurna. Sebenarnya yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Kitab tak baca. Man menyeluk pegahnya kata tamah masalah. Tetapi ketika Abu Mudi beri pendapat, maka ilun lega. Tapi hanya lu pegah, ilun sabar dengan Abu Mudi. Sebagian ulama besar ditanya ulama rendah, yang menalah bahasa lain. Jadi dengan demikian yang kita tidak sampaikan, maka karenanya apa saja yang dianggap lebih bagus disampaikan supaya kita sekarang menuju kepada kesempurnaan pemahaman agama. Kalau di Aceh pemahaman agama hana jelas, hana pernah terletakkan pada tempatnya, akan bertambah masalah. Beda fikir akan berubah. Antara ulamanya, ulama Aceh berbeda. Maka ini letak yang berbeda-beda. Tapi kapan tidak berbeda? Berdiskusilah. Maka pernah berujih waktu Pak Gubernur gadakan dan manfaatnya ada. Jadi demikian, lebih kurang lu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tujuan jih kadang-kadang lu sampaikannya hana sempurna, tapi nak beban menyegetanya saudara getanya mungkin salah pemahaman,
patah luruskan. Maka punya pribadi hana apa-apa. Bahkan lu naik tuduh kau tak wahbi macamnya hana apa-apa. Yang biasa. Karena gelom tabahai secara khusus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.